Pemirsa, kabar Digul dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Tommy kembali menjumpai Anda dalam program Para Digul dengan topik implementasi pemerintah dalam bidang kesehatan. Dan pada kesempatan ini bersama narasumber kita, Kepala Dinas Kesehatan Boven Digul, dalam hal ini Bapak Haji Saib SKM MKes. Apa kabar Bapak? Terima kasih, kabar baik. Oke, baik. Pak Kadis, kalau kita berbicara menyangkut dunia kesehatan, sangat kompleks. Ya. Nah, bagaimana untuk mengimplementasikan masalah kesehatan ini sehingga bisa mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Boven Digul. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Benar, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesehatan itu adalah merupakan kebutuhan dasar seluruh warga negara Indonesia, terkhusus untuk di wilayah Boven Digul. Dan permasalahan kesehatan memang sangat kompleks. Tentunya dengan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks ini, kami mewakili pemerintah yang menangani pelayanan bidang kesehatan itu selalu berusaha maksimal bagaimana kita melakukan peningkatan upaya kesehatan preventif, promotif maupun rehabilitatif. Jadi 4 kegiatan pokok ini harus senantiasa kita lakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dan rutin demi menjaga status kesehatan masyarakat yang lebih baik. Sejauh ini status kesehatan masyarakat terutama yang ada di Boven Digul terkait dengan 4 bidang tadi seperti apa Pak? Ya, jadi perlu juga saya tambahkan bahwa status kesehatan masyarakat sebenarnya baik atau tidaknya itu dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu mengenai perilaku masyarakat, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian genetik, ya, dan pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi 4 faktor ini sangat berpengaruh untuk bagaimana status kesehatan masyarakat di suatu wilayah itu baik. Nah, kita melihat yang pertama, status kesehatan lingkungan, kita masih cakupan untuk penyediaan air bersih, cakupan untuk perumahan sehat itu masih sedikit rendah. Kemudian perilaku masyarakat kita juga itu belum maksimal, ya, karena perilaku masyarakat ini kan banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemudian pengetahuan dan kebiasaan hidup maupun adat istiadat. Pelayanan kesehatan kita berusaha untuk terus menggenjot, ya, terus meningkatkan usaha-usaha oleh pemerintah khususnya bidang kesehatan, bagaimana status kesehatan masyarakat itu sendiri bisa naik. Dan memang 5 tahun terakhir yang kita laksanakan itu meliputi yang pertama, bagaimana untuk peningkatan status masyarakat itu yang pertama kita harus tentunya sadar, yaitu mengenai ketersediaan tenaga. Ini yang pertama, ketersediaan tenaga. Pemerintah Kabupaten Boven Digul telah berusaha maksimal bagaimana ketersediaan tenaga itu sendiri di semua wilayah, di 20 distrik, dalam hal ini 20 puskesmas, ketersediaan tenaga itu ada, ya. Jadi minimal 11 orang. Karena tenaga kesehatan sendiri itu kita ada 9 profesi, ya. Mulai dari profesi dokter, perawat, bidan, sanitarian, promkes, gizi, laboratorium, kesehatan masyarakat, ya, dokter gigi, itu ada 9 profesi. Dan ini dari sisi tenaga, dari sisi kualitas, ya, ini masih sementara kita terus genjot untuk melengkapi. Dari sisi kuantitas, minimal 1 puskesmas, ini minimal sekali, kita sudah mengupayakan untuk 12 orang tenaga di 1 puskesmas, itu minimal. Dibanding tahun-tahun sebelumnya mungkin tenaga puskesmas hanya 3 orang. Jadi dari sisi tenaga kita sudah berusaha maksimal untuk memenuhi. Nah, jenis-jenis ketenagaan yang kita upayakan
di antaranya pegawai negeri sipil sendiri, kemudian kemarin di formasi 2018 kita dapat tambahan formasi CPNS ya. Selain PNS dan CPNS, kita juga masih dapat bantuan secara terus-menerus dari Kementerian Kesehatan, itu dalam bentuk Nusantara Sehat ya, tim maupun individu. Jadi puskesmas-puskesmas yang PNS-nya maupun CPNS-nya masih kurang, itu kita dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk menurunkan tim Nusantara Sehat yang mereka melaksanakan tugas selama 2 tahun, dan itu ada di 5 puskesmas yang ada di Bovendigul. Mereka didukung oleh tim Nusantara Sehat ini. Tim Nusantara Sehat ini sendiri terdiri dari ada dokter ya, ada perawat, ada bidan, kemudian ada tenaga kesehatan masyarakat, ada gizi, dan ada sanitarian. Nah, masih dari ketenagaan, belum cukup dari itu, kita mengupayakan tenaga kontrak ya, tenaga honor. Jadi ketika PNS, CPNS maupun Nusantara Sehat belum mencukupi, kita dari sumber dana otsus maupun DAU dan BOK itu masih diberikan kesempatan untuk merekrut tenaga honorer. Sehingga dari segi kuantitas, jumlah ketenagaan kita saya kira di semua puskesmas saya kira mencukupi ya. Dari segi kualitas, ada beberapa hal yang kita upayakan, yaitu mengarahkan pelatihan-pelatihan maupun magang ya, untuk peningkatan kualitas ketenagaan kita dalam rangka menghadapi era perubahan-perubahan program, sehingga itu perlu dilakukan. Oke, baik. Dari sisi ketenagaan saya kira itu. Kemudian tidak kalah pentingnya juga untuk peningkatan pelayanan kesehatan adalah sarana prasarana ya. Jadi sarana yang dimaksudkan di sini adalah ketersediaan obat dan alat kesehatan. Kita bersyukur 5 tahun terakhir tidak ada kekosongan obat, tidak ada kekurangan obat. Jadi kebutuhan-kebutuhan obat maupun peralatan kesehatan saya kira mencukupi. Ini berkat dukungan dari Kementerian Kesehatan juga, bantuan pengadaan obat dan alkes maupun BAP, dan dana otsus yang kita bisa manfaatkan. Kemudian prasarana saya kira ini untuk menunjang kegiatan puskesmas pelayanan keliling, bagaimana kita harus menyiapkan sarana transportasi ya. Jadi semua puskesmas yang darat sudah punya kendaraan roda 4, punya mobil. Belum cukup itu, kita dukung juga dengan kendaraan roda 2 untuk menjangkau daerah-daerah yang belum bisa dilewati dengan mobil. Dan kawasan-kawasan perairan kita juga menyiapkan perahu atau speedboat ya, bantuan Kementerian Kesehatan itu setiap tahun, dan tahun ini kita akan upayakan lagi pengadaan baik roda 2 maupun roda 4. Dan saya kira ketika semuanya sudah bisa terpenuhi tenaga, kemudian sarana prasarana termasuk obat dan alkes, tak kalah penting adalah bagaimana manajemen ya. Manajemen pelaksanaan program, tentunya ketika kita bicara manajemen, bagaimana kita mengupayakan perbaikan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan menyusun rencana tindak lanjut untuk tahun sebelumnya. Ini sangat penting ketika fungsi manajemen kita tidak berjalan, walaupun itu tenaga sarana prasarana sudah cukup, tapi ketika fungsi manajemen tidak berjalan di suatu wilayah, saya kira ini sangat berpengaruh. Saya kira itu yang sebentar. Pak Kadis, publik juga ingin bertanya, apalagi kan Bovendigul ini sangat luas. Nah, kendala-kendala yang sering dijumpai ketika para praktisi kesehatan dalam melayani kesehatan bagi masyarakat yang berada di kawasan terpencil dan pedalaman ini seperti apa ini Pak Kadis? Ya, saya kira betul sekali. Kita semua tahu bahwa Bovendigul terdiri dari 112 kampung ya, dan ada beberapa kampung yang akses lewat darat itu belum bisa ya, jadi jalan darat itu belum ada, sehingga ini petugas-petugas kesehatan selalu berusaha minimal 3 bulan sekali, atau ada yang tiap bulan mereka harus berjalan kaki ya, berjalan kaki. Dan tentunya saya kira ini keadaan yang sesungguhnya ya, seperti bagaimana yang ada di distrik Amatwi, di distrik Periwage, di distrik Warauko, Ninati.
itu masih ada beberapa kampung yang tidak ada akses jalan darat yang bisa dilewati oleh kendaraannya, sehingga itu harus jalan kaki. Kami dari sektor kesehatan tetap dengan keadaan ini, yaitu merupakan tantangan, dan beruntung juga kami punya tenaga, kan mereka masih muda-muda, dan umumnya mereka terutama yang didukung oleh Nusantara Sehat itu merupakan tantangan berat dan hiburan bagi mereka ya. Jadi saya kira yang pertama, persoalan pertama masalah untuk pelayanan kesehatan adalah akses transportasi. Ada juga wilayah-wilayah yang ada jalan darat tapi sudah jalan darat itu sudah rusak lagi, jadi itu juga merupakan masalah. Kemudian yang harus dijangkau dengan air ya, itu saya kira tidak terlalu seberat yang wilayah darat. Ya. Bagaimana membangun sinkronisasi dengan lintas sektoral lain? Karena kita tahu persis bahwa selama ini kan yang menjadi motor penggerak, terutama dalam melayani masyarakat yang berada di kawasan terpencil, seringkali dinas kesehatan. Ya. Sementara dinas-dinas lain kok belum melakukan aksi nyata sebagaimana yang dijalankan oleh dinas kesehatan selama ini. Baik, memang kendala yang kedua selain akses transportasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan adalah kendala yang kedua yang kami rasakan adalah masalah keterlibatan lintas sektor dan masyarakat itu sendiri. Jadi kita harapkan dukungan lintas sektor ke depan semakin baik. Jadi selain pemerintah setempat, dalam hal ini mungkin kepala distrik atau sektor terkait, dinas pertanian ya, dan tidak kalah penting juga keamanan. Kita tahu bersama bahwa di beberapa distrik di wilayah Bovendigul itu kan tidak ada petugas keamanan, baik itu TNI maupun Polri dan Babinsa Hansip ya, itu kurang berfungsi baik, sehingga faktor keamanan untuk tenaga-tenaga kesehatan juga menjadi taruhannya. Jadi saya kira ini memang yang jadi kendala ya, selain faktor transportasi, lintas sektor, dan peran serta masyarakat itu sendiri. Kita masih biasa mendapati ketika kita mengadakan pelayanan ke kampung-kampung dengan jarak yang begitu jauh dan cukup memerlukan biaya, tapi masyarakat sendiri tidak ada di tempat ya, kalau tidak di tempat sehingga pelayanan kita tidak terlalu maksimal untuk mencapai target. Lantas untuk mengupayakan mereka untuk terlibat dalam pelayanan kesehatan atau mengikuti pelayanan kesehatan, seperti apa trik-trik yang hendak disampaikan nih? Sebenarnya kan kunci keberhasilan semua ini kan banyak ditentukan juga oleh faktor dukungan masyarakat. Jadi kita sebatas selama ini ya, melalui unit-unit pelayanan kita terdepan, Puskesmas selalu memberikan motivasi, memberikan dulu pemahaman. Jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya ini dilakukan semua bukan untuk kita, tapi ya saya kira untuk masyarakat itu sendiri, sehingga kita sudah mencoba beberapa hal, diantaranya melatih kader kampung. Jadi 112 kampung kita latih dengan harapan setelah diadakan pelatihan ya, masyarakat itu kader ini bisa berbicara ke masyarakat lebih baik lagi ya, dengan budaya mereka bahwa ini pelayanan kesehatan ini sangat penting untuk kita, dan tidak bisa berhasil maksimal ketika tidak mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana peran kader kesehatan sendiri ketika dinas kesehatan atau praktisi kesehatan memberikan pelatihan kepada mereka? Ya, saya kira apa yang kita lakukan 2 tahun lalu terhadap kader-kader baik itu kader kesehatan secara umum maupun kader malaria, ini berjalan bagus ya. Ini berjalan bagus, walaupun memang ada beberapa yang tidak maksimal karena di kampung itu sendiri memang masyarakatnya banyak mobilisasi ya, banyak ke kota maupun ke hutan, sehingga kader yang ada pun tidak bisa maksimal. Mereka bisa kita latih untuk memberikan pengobatan dasar ya, seperti malaria, diare, dan itu juga kan sebagai tindak lanjut dari kekurangan tenaga kita untuk di semua kampung. Saya kira ini ke depan bagus untuk lebih ditingkatkan peran, dan tentunya ini sekali lagi perlu dukungan juga lintas sektor, karena
eh, penggajian maupun honor dari kader-kader ini kan bukan dari bidang kesehatan, tapi kita harapkan dukungan kepala kampung, ya, kepala kampung untuk memberikan biaya transport untuk kader, bagaimana dia bisa ke puskesmas untuk ambil obat dan mungkin sedikit untuk biaya hidup mereka di kampung. Bagaimana dengan keberadaan tim Nusantara Sehat seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, bahwa mereka selama hampir 3 tahun berturut-turut ini memberikan sumbangsi pelayanan kesehatan pada masyarakat kita yang ada di Bovendigul ini. Apakah nanti ada target kepada mereka untuk terus memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka geluti selama ini, kan bagaimana Pak Kadis? Ya. Jadi untuk tim Nusantara Sehat ini kan mereka sebelum berangkat ke tempat tugas, dalam hal ini di Bovendigul, mereka ini diseleksi oleh Kementerian Kesehatan dan suatu seleksi yang sangat ketat, dan setelah mereka dinyatakan lulus mereka harus mengikuti pendidikan semi militer, ya, sehingga mereka memang secara fisik juga sudah siap untuk kondisi daerah sulit, dan untuk program-program juga sudah diberikan dalam pelatihan itu, sehingga gambaran wilayah yang akan mereka tempati bertugas itu mereka sudah punya, ya, baik itu kualitas pelayanan maupun apa-apa yang sudah dilakukan, sehingga mereka sebelum berangkat ke daerah itu mereka sudah punya rencana usulan kegiatan RUK yang akan kita sinkronkan dengan program yang ada di puskesmas. Jadi profil puskesmas mereka sudah miliki, sehingga wilayah yang akan mereka tempati bertugas itu mereka sudah tahu, dan setelah tiba di sini kita akan sinkronkan dengan program daerah yang sudah ada, dan supaya bisa lebih sinkron antara puskesmas dengan program Nusantara Sehat. Dan selama ini saya kira semua berjalan bagus, ya. Mereka dengan program yang dibawa dari sana dengan dikombinasi dengan program yang ada di daerah itu bisa mereka laksanakan. Kami sempat mendengar bahwa Dinas Kesehatan ini memiliki prestasi luar biasa di tahun 2019 lalu oleh Badan Statistik Kabupaten Bovendigul memberikan penghargaan karena Dinas Kesehatan berhasil sebagai dinas yang tercepat dalam pengumpulan data. Ini bagaimana ini langkah positif yang diambil oleh Dinas Kesehatan selama ini? Ya, saya kira sekali lagi tergantung dari disiplin dan keseriusan kita mengelola data, karena semua apa yang seharusnya kita lakukan itu berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada, dan itu menjadi perhatian kita memang di Dinas Kesehatan. 3 tahun berturut-turut saya kira dengan piagam ini, 3 tahun berturut-turut. Jadi bukan hanya 2019, terakhir kemarin 2020. 3 tahun berturut-turut itu dari BPS memberikan penghargaan juara Dinas Kesehatan sebagai OPD terbaik dalam pengumpulan data. Tapi itu di tingkat lokal, ya, kabupaten. Di tingkat provinsi sendiri tahun 2019 Bovendigul itu menempati urutan kedua terbaik dari 30 kabupaten menurut penilaian Dinas Kesehatan Provinsi yang mereka lakukan secara independen, ya. Jadi Bovendigul urutan kedua terbaik setelah Jayapura, rapor pelayanan kesehatan. Jadi saya kira ini bolehlah kita berbangga, tapi ini juga merupakan tantangan yang sangat berat bagaimana bisa mempertahankannya. Tentunya sekali lagi ini perlu disiplin dan kerja keras. Baik, luar biasa sekali Pak Kadis. Untuk mempertahankan ini sangat sulit. Maka oleh sebab itu, apa pesan yang hendak disampaikan oleh Pak Kadis supaya paling kurang ke depan ini optimalisasi pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan ini bisa tergapai? Silakan. Ya, saya kira memang untuk mempertahankan, sebenarnya kan bukan kita mau bangga dengan prestasinya, itu apa adanya. Apa adanya yang kita bisa berikan, dan ternyata orang lain lah yang menilai, ya. Saya kira untuk mempertahankan semua ini, yang pertama sekali lagi memang perlu dukungan dan kebijakan pemerintah daerah, ya. Terutama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya kira Pak Sekda selama ini memberikan dukungan yang maksimal untuk sektor pendanaan maupun kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian sekali lagi dukungan partisipasi lintas sektor maupun masyarakat itu sangat dibutuhkan. Dan untuk internal sendiri, komitmen kami dari Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang ada, ya, baik itu di kantor Dinas Kesehatan sendiri maupun di puskesmas, memang kita sudah berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita hanya cukup bisa bagaimana memanage program-program
melaksanakan kegiatan-kegiatan, nanti hasilnya akan dinilai orang lain, dan saya kira masyarakat sendirilah yang nantinya akan menilai bagaimana upaya yang kita sudah lakukan. Pemirsa Kabar Digul dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul seputar optimalisasi pemerintah dalam bidang kesehatan. Semoga dengan adanya dialog ini ke depan, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul bisa tergapai dan bisa sukses di kemudian hari. Saya Tommy, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.